Apa Mas Fatul? Sama yang luar, kemudian keraguan juga. Sama keraguan, apa lagi? Bukan hanya skill tapi Skill otak. Nah. Mas. Nah, tadi tidur ya? Apa kira-kira? Kalau ada organisasi tadi kan dari bawahan dia hormat ke pemimpinnya mengatakan A, dia A, B, gitu. Nggak ada suatu Perusahaan lagi ya, taat ya pada pimpinan. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran dari cuplikan film tadi, ya. Ya paling tidak kita harus kembali lagi, ya. Ini adalah pelajaran yang luar biasa sekali. Bagaimana seorang itu harus mengorganisir ya sebuah tim. Nah, di sini ada tim MTCT, ada tim Formate, ada tim Cosmate, ada tim apa lagi dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Tidak akan ada apa namanya, maknanya apapun nama itu. Ya, tadi kan dari awal masing-masing menyebutkan dari universitas ini, universitas sampai universitas terbuka gitu ya. Ada nggak tadi ya? Sampai ada masuk angin gitu ya. Ya. Kebanggaan hanya kebanggaan diri, tapi ketika masuk dalam sebuah tim, sebuah organisasi, satu organisasi yang harusnya hilang itu ananianya, hilang itu asobiahnya. Ya, oh saya dari Solo, saya dari Jogja, saya dari Jawa Timur, saya dari di sini semuanya adalah ya. Nah, apa sih organisasi ini? Ya. Ya, hanya sekedar refresh kembali, mengingatkan kembali bahwa organisasi itu adalah kumpulan orang yang bekerja sama ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi ada ya, jelas sekali ya, ada kumpulan orang, berapa orang? 20 ya. Timnya 20 ya. Kemudian ada coachnya, ada wakilnya, kemudian ada manajemennya yang lain, kemudian yang awalnya nggak menerima, tiba-tiba timnya sudah dipilih oleh pelatihnya saja, gitu. Ternyata luar biasa. Ya. Ada tujuannya yang jelas. Apa? Menang. Jelas, gitu ya. Menang. Dan ada proses kerjasama yang awalnya ya, berantakan kan? Satu sama lain, bahkan ada yang berkelahi, gitu kan? Nah, kira-kira ada nggak di organisasi yang berkelahi di sini? Nggak ada, alhamdulillah gitu ya. Nggak tahu kalau di belakang. Ya. Nah, sehingga organisasi itu terdiri dari kumpulan banyak orang, bukan satu orang saja, ya, banyak orang. Kemudian ada tujuan yang jelas yang hendak diraih. Nah, kira-kira masing-masing organisasi sudah punya tujuan atau belum? Apa yang ingin diraih? MTC itu kira-kira organisasi yang namanya MTC apa sih yang ingin didapatkan? Apa sih yang akan diraih? Formate apa sih yang akan diraih? Ada nggak? Jangan-jangan nggak ada. Berarti bukan organisasi kalau nggak ada tujuan, hanya kumpulan orang. Ya? Nah, harus ada tujuan yang jelas. Ada mekanisme kerjasama yang jelas. Ya, bisa diturunkan dalam struktur organisasi misalnya. Kemudian pembagian tugas jelas. Nggak semuanya harus ketua, wakil, sekretaris bendahara. Tim yang lain mana? Yang punya posisi masing-masing yang semuanya harus bekerja menurut tugasnya masing-masing. Dan program kerja. Ada sih strukturnya itu bagian, tapi nggak ada program kerjanya. Kira-kira program kerja 1 tahun ke depan apa MTJT? Ada nggak? Siapa yang mengerjakan? Tugasnya siapa? Pembagian tugasnya kayak apa? Kapan dikerjakan? Kapan dilaksanakan? Ya. Nah, kemudian harus ada evaluasi. Sudah sampai mana nih tujuan kita tercapai? Ya, misalnya dari Jai ingin ke Taipei misalnya, kan ada proses, ya. Naik bis misalnya gitu ya, sampai mana nih? Sampai mana? Ya. Sehingga kita bisa mengevaluasi, oh jam sekian akan sampai, oh jam sekian macet nih di jalan, oh perkiraan macetnya seperti ini, kemungkinan delay terlambat sekian lama, gitu ya. Sehingga ada evaluasi. Ya. Kemudian goal setting, ya. Kita
konsep tujuan kita itu apa masing-masing. Karena saya yakin masing-masing di antara kita individu punya tujuan hidup masing-masing yang berbeda-beda. Ya, ya katakanlah sama di sini nyari duit, ya, yang kerja, ya, yang sekolah, ya nyari paling tidak 2-3 huruf, master, MSc atau apalagi gitu ya, PhD gitu ya, gitu. Kan cuma seperti itu. Tapi masing-masing punya proses hingga tujuan itu, ya masing-masing punya cara untuk mencapai, gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya itu kan kenapa kita berpikir apa kita beraktivitas? Tadi sudah awal ya saya tanyakan, ya. Harus dijawab ya. Kalau sudah sekarang gitu ya, silahkan jawab sendiri gitu ya. Ya kita menemukan organisasi akan dibawa kemana. Ya, jangan kemudian kita sudah berorganisasi banyak kegiatan, ternyata nggak jelas. Ya kayak kita misalnya ke terminal, mau kemana? Yang penting naik bis. Ada nggak? Mau kemana ditanya sama mau beli karcis gitu ya, kereta ya, tanya mau kemana gitu ya, terus terserah pokoknya naik Zhejiang lah atau Man lah gitu ya. Ya harus jelas, kalau nggak jelas tujuannya nggak bisa dievaluasi kita mau apa dan berhasil atau tidak. Okay. Nah ini ada satu rumus bagaimana kita bisa sinergi antara pribadi seseorang ya dalam sebuah organisasi dan organisasi itu sendiri, sehingga tidak tarik ulur dalam satu organisasi itu. Kita sudah punya tujuan ya, tujuan bersama. Misalnya organisasi itu MTJ itu punya tujuan apa namanya, misalnya meramaikan dakwah DJI dan sekitarnya, gitu ya, memperbanyak ya orang Indonesia yang kemudian sadar kembali, gitu ya. Nah yang tadinya suka minum-minuman, ya sekarang tambah makan. Ya. Bagaimana sinerginya, gitu ya. Nah kita harus tahu tujuan pribadi masing-masing kayak apa. Ya. Kemudian kita juga harus tahu arah tujuan organisasi, ya, visi misi organisasi, objektifnya itu kemana. Ya. Sehingga harapannya ada istilah congruence, kesamaan tujuan. Bisa jadi tujuan masing-masing orang ini banyak A sampai Z. Ini juga sama tujuan organisasi 1 sampai 10. Sehingga yang perlu disinkronkan di sini ya yang sama itu. Yang berbeda-beda itu urusan pribadi. Tidak semua urusan pribadi itu ya bisa dimasukkan dalam ya tujuan organisasi. Itu juga sebaliknya tidak bisa dimasukkan. Makanya goal kongruent ini penting sekali agar apa? Jalani roda organisasi ya, dan kepuasan kita ya dalam beraktivitas dalam organisasi itu seimbang. Tidak merasa wah saya cuma dikerjain aja di organisasi, cuma dikasih tugas gitu ya, tiap hari ngebar leaflet, tiap hari suruh masak, tiap hari suruh ini gitu ya, padahal diri kita nggak suka misalnya, nggak akan bisa organisasi itu berhasil ya mencapai tujuannya, karena akan ada tarik ulur di dalam organisasi itu sendiri. Maka harus ada ulur ya, nanti adalah caranya bagaimana agar masing-masing pribadi dalam organisasi itu bisa menyesuaikan diri dan organisasi tidak apa namanya terpecah-pecah ya, tidak untuk rebutan, tidak untuk geret-geretan ya, geret-geretan bahasa Indonesianya tarik-tarikan. Pokoknya itulah. Bukan kalau tarik, menarik beda, geret-geretan. Oke. Nah, sehingga kita bisa memilah-milah mana aktivitas pribadi dan mana aktivitas. Sehingga setiap orang tidak boleh kemudian mengklaim ini aktivitas pribadi saya, padahal fasilitas yang dipakai fasilitas organisasi. Itu juga sebaliknya, ini urusan saya kok gitu, tapi bawa organisasi. Ya. Atau dia punya tujuan sendiri gitu ya, tapi kemudian mengatasnamakan cari duit nih, penggalangan uang, penggalangan dana, buat apa? Buat diri saya sendiri. Gitu ya. Ya, jangan sampai. Oke. Nah, kemudian mengelola sebuah organisasi. Ya, tadi kan gambarannya jelas sekali di film itu ya, bagaimana seorang coach itu menyiapkan ya, dari A sampai Z-nya. Ya. Pertama adalah memberikan pengarahan dan motivasi. Ya. Nah, kira-kira di sini ya, ada Mas Farto sebagai wakil ketua dan MTJT, strukturnya ada apa saja? Bidang-bidangnya